warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ikar Mustika Suara, di channel Opti Digital. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas link quality factor untuk radio UHF DMR trunking. Hal ini karena ada permintaan dari teman-teman tim instalasi ya yang sedang melakukan instalasi radio trunking ya, lalu dia punya beberapa masalah dan konsultasi. Biasanya tuh kalau orang di lapangan ya eskalasi ya, masalah-masalah di lapangan itu kadang-kadang ya pertanyaannya itu kurang begitu detail ya. Misalkan setelah ada pemasangan antena sistem, lalu ke repeater, kenapa jangkauan dari radio tersebut tidak begitu jauh. Nah, kadang-kadang saya bingung ya menanggapinya karena tidak ada data-data teknis yang disampaikan ya, seperti bagaimana instalasi antena sistemnya atau filternya atau apapun lah gitu. Untuk itu saya akan sharing knowledge ya mengenai link quality. Jadi di sini saya akan membahas link quality factor untuk radio UHF DMR trunking. Sebetulnya ini untuk frekuensi radio secara umum sih, bukan hanya untuk UHF DMR trunking. Baik, saya akan coba sharing knowledge dengan teman-teman ya tentang link quality factor. Nah, link quality itu ada satu indikatornya ya. Jadi link quality indicator itu adalah merupakan indikasi kualitas informasi atau paket data yang diterima oleh penerima ya. Kekuatan sinyal yang diterima ya, terhadap noise dapat digunakan sebagai ukuran kualitas sinyal. Jadi RSSI ya. Dan RSSI adalah ukuran energi total dari sinyal yang diterima. Jadi link quality itu kekuatan sinyal yang diterima oleh penerima sampai informasinya itu didapatkan dengan sempurna ya. Kalau suara misalkan informasinya ya suaranya jelas ya. Kalau data ya datanya juga tidak banyak error ya. Nah, sedangkan RSSI itu adalah sinyal strength secara total. Jadi ketika pemancar itu mancar secara total itu adalah RSSI. Oke, kita lanjut. Dan faktor berpengaruh terhadap link quality adalah, nah ini ya, satu ya power transmission ya. Kedua receiver sensitivity ya. Lalu ketiga, receiver selectivity. Keempat adalah noise atau interference. Kelima, obstacle. Keenam adalah earth contour ya, kontur bumi ya. Baik, kita bahas satu-satu. Apa itu power transmission? Jadi ketika ada suatu komunikasi ya dengan radio ya dari titik A ke titik B ini ya, maka kalau dalam radio itu ada indikator ya, indikator signal strength ya, seperti ini misalkan ya. Jadi ada berapa lampu yang nyala, ada 7 ya. Kalau dia penuh adalah 60 dB misalkan ya. Jadi kalau misalkan di sini pemancarnya mengeluarkan daya 1 watt misalkan ya, maka sinyal strength-nya misalkan diterima di ujung sana adalah 2 lampu ya.
2 LED yang bisa hidup. Lalu kalau sinyalnya yang dipancarkan adalah 10 watt, mungkin sinyalnya 5 lampu ya, atau 9 dB ya. Di sini indikatornya seperti itu. Kalau 30 watt dipancarkannya mungkin di ujungnya adalah 60 dB ya, sinyal sangat kuat. Jadi ini adalah power transmission. Itu kalau kita analogikan dengan komunikasi manusia ya, misalkan ada seseorang berkomunikasi dari ujung ke ujung ya, dari titik 0 meter ke 200 meter ya. Kalau kita misalkan komunikasi dengan suara langsung ya, berteriak, mungkin eh, jarak 100 meter itu sudah eh, kecil ya terdengarnya ya. Mungkin bisa saja terdengar tapi kecil. Tapi ketika orang yang lebih jauh dia menggunakan pengeras suara ya mungkin akan lebih baik. Jadi power transmisi itu adalah energi yang dikeluarkan ketika kita mau berkomunikasi. Jadi itu faktor pertama ya. Jadi kalau powernya kuat, kemungkinan di ujung yang menerima itu juga akan sempurna. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah faktor dari receiver sensitivity. Jadi maksudnya begini. Kalau ada 2 komunikasi radio ya, dari titik A ke titik B, misalkan titik A ini menggunakan radio standar dengan antena 1 jengkal ya, dengan power 1 watt. Ketika dia diterima langsung dengan radio standar ya, maka mungkin sinyalnya kecil ya, mungkin sinyalnya cuma 2 bar gitu ya, 2 bar atau 3 dB gitu ya. Tetapi ketika radio penerima ini menggunakan antena eksternal misalkan antena omni gitu ya, maka kepekaan dari radio itu akan naik ya, sehingga dengan sinyal yang sama dikirim dari titik A ya, dia akan menerima lebih besar. Jadi misalkan kalau pakai omni dia dapat menerimanya adalah 5 bar atau 20 dB ya, 20 dB itu 5 bar itu ya. Nah, kalau yang menerima ini menggunakan antena eksternal pakai antena direksional ya atau antena Yagi, ya mungkin dia akan menerima lebih besar lagi, yaitu eh, berapa 7 bar atau 60 dB. Nah, dengan demikian eh, ini kepekaan dari penerima itu lebih baik ya, lebih tinggi kepekaannya, maka sinyalnya akan lebih kuat. Jadi ibaratnya kita kalau dianalogikan dengan pembicaraan antar manusia, ketika misalkan ada orang yang bicara gitu ya, lalu kita didengar dengan telinga secara langsung ya, mungkin pendengaran kita hanya bisa mendengar sampai 100 meter ya. Tetapi ketika kita menggunakan alat ya, alat pendengar yang bisa membuat lebih sensitif terhadap telinga kita, mungkin kita akan bisa mendengar lebih jauh lagi. Jadi sinyal kecil pun ya akan diterima dengan jelas ya. Jadi mungkin tidak perlu besar ya. Jadi yang ditransmisikannya kecil asal kuping yang di sebelahnya lebih sensitif ya. Jadi kalau sinyalnya besar ya, sinyalnya besar yang dipancarkan sudah teriak-teriak, walaupun dekat, tapi yang nerimanya adalah budeg gitu ya, kupingnya budeg, ya mungkin tidak akan jelas juga informasinya. Nah, itu adalah faktor dari receiver sensitivity. Selanjutnya adalah receiver selectivity. Nah, faktor ini juga berpengaruh terhadap link quality. Ya, misalkan selectivity itu begini. Ketika yang menggunakan komunikasi radio itu ada banyak sekali ya, banyak orang. Jadi misalkan titik A ke titik B. Ternyata di antara mereka itu banyak juga yang menggunakan radio di sekitar itu. Radio itu mungkin
saling memancar berdekatan sehingga sinyalnya banyak sekali lah. Jadi kalau misalkan radio yang penerima ini mempunyai selektivitas yang tinggi ya dalam penerimaannya, maka dia akan menerima informasi dari titik A ini akan sempurna. Jadi kalau kita analogikan dengan pembicaraan antar manusia, gitu ya. Jadi ketika orang yang di titik A ini ya berbicara ke titik B ini yang mendengarkan, tetapi di sekitarnya itu ada beberapa orang yang lagi bicara lagi gitu kan. Jadi si B ini mendengarkan semua orang yang bicara, tetapi dia bisa lebih selektif terhadap lawan bicaranya. Sehingga kalau dia selektivitasnya tinggi, ya dia akan menerima informasi dari lawan bicaranya secara jelas. Tetapi kalau selektivitasnya rendah, maka akan terganggu oleh orang-orang yang berbicara di sekitarnya. Nah, itu kira-kira gambaran dari selektivitas. Baik, kita lanjut dengan noise atau interference. Nah, faktor ini pun akan berpengaruh terhadap link quality ya. Jadi maksudnya begini, ketika kita bicara dari titik A ke titik B ya, tapi di sekitar kita itu banyak sekali tower radio, mungkin tower GSM, tower apapun ya. Misalkan dalam satu tower itu ada banyak antena. Misalkan lebih dari 50 antena atau sampai 100. Artinya di tower tersebut ada 100 frekuensi yang mancar. Ya, saya tidak tahu ya, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang gimana ya. Itu kemungkinan akan menginterferensi sinyal radio yang dikirim dari titik A ke titik B. Jadi nanti titik B ini akan terganggu karena terinterferensi frekuensi yang lain. Kalau kita analogikan kepada pembicaraan manusia ya, jadi kalau ada titik A ini ada seseorang yang bicara ya, lalu didengarkan oleh titik B ya langsung dengan telinga langsung. Di tengah-tengah itu ada keramaian, misalkan di tengah-tengah itu ada yang main musik gitu ya, main musik. Kalau musiknya terlalu kuat ya, maka si titik B ini yang penerima ini dia tidak akan menerima informasi dengan jelas. Tetapi kalau yang main musiknya itu tidak terlalu kuat ya, kecil, ya maka mungkin dia masih bisa menerima informasi dengan jelas. Jadi itu adalah gambaran dari noise atau interferensi ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ada faktor obstacle. Obstacle itu adalah faktor halangan. Jadi kalau ada komunikasi dari titik A ya ke titik B, komunikasi menggunakan radio HT misalkan ya. Seperti kita ketahui bahwa frekuensi itu sangat rentan terhadap halangan ya. Jadi kalau tidak terbuka, tidak loss ya, tidak line of sight gitu ya. Jadi dia akan terganggu, terhalang ya. Misalkan begini, ternyata titik A ini ya bicara dengan titik B, di tengah-tengahnya itu ada bukit ya. Nah, bukit ini akan meredam sinyal yang ditransmitkan dari A ya ke B. Kalau halangannya terlalu lebar, terlalu kuat, maka ada kemungkinan sinyalnya itu tidak sampai ke titik B. Ataupun kalau sampai sangat kecil, sehingga komunikasinya tidak lancar. Jadi ibaratnya kalau dianalogikan kepada pembicaraan manusia, ketika ada orang yang berbicara, ya dari titik A ke titik B, tetapi terhalang oleh dinding, ya dinding atau bangunan, ya maka yang mendengarkan itu tidak akan sejelas langsung tidak ada bangunan ya. Nah, jadi walaupun jaraknya pendek, tetapi terhalang bangunan, nah suara kita itu akan diredam oleh dinding bangunan. Ya, kira-kira
obstacle itu gambarannya seperti itu ya. Kita lanjutkan. Nah, dan selanjutnya adalah Earth contour ya. Jadi dari kontur bumi ya. Nih, kontur bumi itu adalah paling dominan ya, paling dominan untuk mendapatkan link quality yang baik. Artinya begini, misalkan kita ambil contoh adalah ini adalah titik di Gunung Pangrango ya, di daerah Cibodas, di atas Istana Cipanas ya. Nah, ini kalau kita tarik ke arah Pantura ya, ke arah Pantura, ke arah daerah-daerah yang pinggir pantai lah, pokoknya sekitar-sekitar apa eh, Rengas Dengklok ya, ke arah Pantai Pelangi gitu ya. Nah, kalau lihat kontur dari Google itu seperti ini. Misalkan pemancarnya ada di sini nih, titik A yang bicara ya. Misalkan yang bicara itu menggunakan radio HT, misalkannya di standar ataupun pakai antena eksternal. Dia berdiri di titik ini, titik 1383 meter. Nah, di sini ya. Jadi kalau dia berkomunikasi ke titik ini, ke titik yang pertama di 32,7 km, itu berarti dia ada di sekitar di balik gunung ya, di balik dinding. Itu kemungkinan komunikasinya tidak akan lancar, walaupun jaraknya lebih pendek ya. Jaraknya cuma 32,7 km. Tetapi ketika dia berkomunikasi dengan titik C ini, titik yang ada di 91,5 km, itu sudah di pinggir laut ya. Walaupun jaraknya jauh ya, 91 km, tetapi ini memungkinkan bisa berkomunikasi dengan baik karena dari titik A ke titik C itu cukup terbuka ya, line of sight. Jadi ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi link quality, mendapatkan performansi yang baik dari suatu repeater system, maka kita harus memperhatikan 6 faktor ini. Nah, mungkin dengan penjelasan seperti ini ya, mungkin teman-teman bisa lebih terarah ya, instalasi kalaupun ada masalah akan menyampaikan data ya, data bahwa statusnya seperti apa. Mudah-mudahan ini bisa lebih jelas ya buat teman-teman kita. Untuk itu ya, materi untuk link quality factor ya, 6 faktor ini sudah saya bahas. Untuk itu saya cukupkan sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di materi berikutnya.